Duh, Xavi dikabarkan pernah undang dukun ke stadion. Xavi Hernandez sudah tak lagi melatih Barcelona. Namun, masih ada saja kabar yang berkaitan dengan sang legenda hidup Blaugrana tersebut. Terbaru, beredar informasi jika Xavi Hernandez pernah mengundang dukun. Itu terjadi saat ia masih melatih di sana. Dilansir Detik Sport dari Tribuna, cerita itu dikabarkan berasal dari jurnalis Spanyol, Salvador Sostres. Dalam laporannya, Xavi Hernandez diketahui memanggil dukun untuk masuk ke ruang ganti Barcelona ketika stadion sedang kosong. Tujuannya, agar sang dukun bisa mengusir roh jahat yang mengganggu keharmonisan timnya. Presiden Barca, Joan Laporta tahu akan hal itu dan membiarkannya. Sampai ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Barcelona dan pihak Xavi Hernandez. Apakah hal itu benar adanya? Atau cuma sekadar cerita karangan saja? Atau mungkin karena stadion Barcelona yang dijadikan TPU? Hehe. Target penyerang Barcelona siap tinggalkan klub setelah berselisih dengan manajer. Awal pekan ini, kami melaporkan bahwa Barcelona sedang memantau dengan cermat situasi penyerang AC Milan Rafael Leao, yang hubungannya dengan manajer Paulo Fonseca sedang tegang. Pemain internasional Portugal itu sudah lama masuk radar klub Katalan dan kemungkinan untuk mengontraknya juga dieksplorasi musim panas lalu, terutama setelah menjadi jelas bahwa Nico Williams tidak akan datang. Namun dengan perkembangan terkini di Milan, Blaugrana kembali mengawasi situasinya dengan ketat, mempertimbangkan kemungkinan kepindahannya jika ada kesempatan yang muncul. Dan, tampaknya kesempatan itu akan datang dengan sendirinya ke Barcelona karena Tuttosport melaporkan bahwa Leao telah meminta agennya untuk mencarikannya klub baru pada bulan Januari atau di musim panas. Pemain berusia 25 tahun itu tidak senang dengan pelatih Fonseca, yang telah mencadangkan sang penyerang dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk pertandingan penting melawan Napoli, dengan alasan kurangnya peningkatan dalam upaya bertahannya di lapangan. Ada banyak ketegangan yang belum terselesaikan antara sang penyerang dan manajer, sedemikian rupa sehingga Leao kini dilaporkan memutuskan untuk keluar dari Milan. Ini loh alasan kenapa Hansi Flick gagal di Jerman tapi hebat di Barcelona. Jika kamu bertanya kenapa Hansi Flick sepertinya biasa saja saat mengasuh timnas Jerman lalu kini gacor bareng Barcelona, itu ada alasannya. Lothar Matthäus jelaskan alasannya. Penting bagi Hansi untuk memiliki kontak harian dengan para pemain. Ini memungkinkan dia membangun kepercayaan melalui percakapan sehari-hari. Dia bisa mengetahui apa yang ada di pikiran pemain. Ini membantunya untuk merespons mereka dan bekerja secara intensif dalam latihan untuk menentukan apa yang ingin dia terapkan dalam permainan. Hansi sangat memperhatikan detail, dia menekankan nuansa. Dengan tim nasional, ketika Anda hanya memiliki 1 atau 2 pertandingan setiap 6 minggu, itu tidak berjalan. Tentu saja Hansi membuat kesalahan, misalnya dalam pengaturan dan perubahan. Namun, Hansi juga harus menghadapi masalah yang bukan tanggung jawabnya sebagai pelatih. Saya hanya berpikir tentang diskusi politik, seperti ban kapten pelangi. Presiden DFB Berne Wendorf dan Oliver Bierhoff tidak melindunginya. Banyak pemain yang sukses bersamanya di Bayer juga menghadapi masalah pribadi. Hansi menerapkan sistem 4-2-3-1 yang sama yang membuat Robert Lewandowski bersinar di Bayer. Banyak pemain muda seperti Lamine Yamal atau Pedri mendengarkan pemimpin seperti Lewandowski, yang merupakan faktor penting bagi Hansi. Ferran Torres diminati Arsenal dan Aston Villa, hengkang di Januari. Penyerang Barcelona, Ferran Torres, kabarnya menarik minat 2 klub Premier League jelang bursa transfer Januari. Kedua klub tersebut adalah Arsenal dan Aston Villa, yang sama-sama berlaga di Liga Champions.
Ferran Torres absen dalam kemenangan El Clasico 4-1 atas Real Madrid pada Ahad 27/10 dini hari WIB karena cedera hamstring, dan meskipun fit, ia tidak selalu menjadi pilihan utama bagi pelatih Hansi Flick. Torres adalah pemain serbaguna yang mampu bermain di sayap maupun sebagai penyerang tengah, namun dengan kehadiran Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Rafinha, peluangnya terbatas. Hingga saat ini, Torres telah mencatat 6 kali sebagai starter dari total 10 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Namun, peluang bermain reguler bisa semakin sulit didapat setelah ia pulih dari cedera. Pemain asal Spanyol ini bergabung dengan Barcelona dari Manchester City pada pertengahan musim tahun 2021-22 dengan kontrak yang berlaku hingga 2027. Namun, laporan dari Sport menyebutkan bahwa keluarnya Torres di Januari menjadi kemungkinan yang terbuka. Arsenal dan Aston Villa tertarik untuk mengamankan jasa mantan pemain Manchester City tersebut, dengan Mikel Arteta dan Unai Emery melihatnya cocok dalam skema permainan mereka. Meski Torres ingin tetap di Camp Nou dan membuktikan kualitasnya kepada Flick, Barcelona tampaknya siap melepasnya secara permanen di bursa transfer musim dingin jika ada tawaran yang sesuai. Pengalaman Ferran Torres di Premier League bersama City memberikan kilasan kemampuan yang ia miliki, dan ia tentu akan menyambut baik kesempatan bermain di bawah Arteta. Pemain berusia 24 tahun ini bisa menjadi opsi cadangan yang sangat berguna bagi Arsenal, terutama untuk Bukayo Saka yang minim pemain pengganti mumpuni di posisi sayap kanan. Hold me close till I get up. Time is